Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya akan berbagi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching dengan menggunakan model Tirta kepada rekan sejawat CGP Angkatan 7. Untuk praktek coaching kali ini, saya menggunakan model Tirta. Nah, apa itu model Tirta? Tirta adalah akronim dari T yaitu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Mari kita simak video berikut ini. Pada video yang pertama, saya Septri Uswatun Maurida SPD sebagai coach dan Bapak Herson Elfriandi Sibagari yang SPD sebagai coachee serta Bapak Yanurudi Zega sebagai pengamat atau observer. Gimana kabarnya Pak Yanu? Ya, kabar baik Bu Septri. Alhamdulillah, syukurlah kabar baik ya. Ini Pak Yanu, saya mau minta tolong sebetulnya ini. Saya kan ada kegiatan coaching Ya, mengenai coaching bersama rekan sejawat. Nah, saya ingin ada pengamatnya, jadi ada pihak observernya gitu. Jadi saya ingin meminta tolong sama Pak Yanu untuk menjadi observer atau pengamat dari kegiatan saya ini, Pak Yanu. Gimana Pak Yanu? bisa Bu, bersedia Bu. Oke, Eh, alhamdulillah. Baik Bu, tapi mungkin sebelum kita lanjutkan, kira-kira kompetensi inti sebagai coach, eh, apakah Ibu sudah sangat memahaminya? Bagaimana Bu? Saya sudah memahami Pak, apa itu kompetensi dari coaching alur Tirta ini. Ada Ya, 3 kompetensi yang saya pahami Pak. Itu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang saya pahami Pak. baik, sangat luar biasa Bu. Itu sudah sangat bagus. Nah, saya kira eh, sudah bisa kita langsung Bu. Nanti saya yang observer eh, ketika Ibu menjadi coach. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Berarti bisa kita mulai langsung saja ya Pak ya. Bisa Bu, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Selamat Selamat sore, sore, Ibu. ya selamat sore Pak Herson. Gimana kabarnya Pak Herson? Kabar baik, Ibu. Ibu kabarnya Eh, gimana, Ibu? oke, alhamdulillah kabar baik. Tumben nih Pak Herson menemui saya. Iya, Ibu. Saya mau Iya. ada cerita sama Ibu. Oh iya Boleh iya saya iya. bercerita dengan Ibu? Boleh, boleh. Dengan senang hati Pak Herson. Iya, Nah, Ibu. kira-kira pada pertemuan kali ini apa nih tujuan Pak Herson menemui saya nih? Iya, Ibu. Saya mau bercerita Hmm, tentang kondisi di sekolah saya, Ibu. Kebetulan hmm, kondisi di sekolah saya itu ketua jurusan di teknik sepeda motor, Ibu. hmm. Cuman, saya melihat terakhir-terakhir ini ketika saya masuk ke jurusan atau ke bengkel, banyak sekali ada beberapa anak lah yang tidak memakai APBD, alat pelindung diri, dalam melaksanakan praktek, Ibu. Sehingga nanti rawan terjadi kecelakaan seperti itu, Ibu. Oke. Nah, jadi eh idealnya nih seperti apa nih Pak? Eh, yang Bapak harapkan idealnya seperti apa? Ya, idealnya Ibu yang saya harapkan agar menghindari yang namanya kecelakaan di tempat kerja atau di bengkel di jurusan saya itu ya. Idealnya itu harusnya anak ini ketika melaksanakan praktik pembelajaran ya menggunakan alat pelindung diri agar terhindar yang dari namanya kecelakaan, Ibu. Karena Mm-mm. kecelakaan kita tidak tahu kapan datang seperti itu. Jadi lebih baik kita mencegah daripada lebih baik kita mencegah sebelumnya, Ibu, seperti itu. Mm, mm. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak ya. Iya, Iya kalau iya. sudah kalau udah terjadi kecelakaan itu mengobati, Ibu. Iya iya iya. Betul betul. Jadi
eh, idealnya yang Bapak inginkan anak-anak tentu memakai semua APD ya Pak ya, supaya Iya. terjaga keselamatannya. Itu ideal yang Bapak inginkan. Nah, kalau diskalakan nih Pak, dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira murid-murid Bapak itu sudah sampai skala mana nih untuk keteraturan dalam pemakaian APD ini Pak? Sebenarnya sudah banyak sih Ibu yang udah menggunakan APBD, tapi ada Hmm. beberapa siswa yang mungkin tidak memahami dengan APBD itu. Jadi kalau saya skalakan sudah angka 8 Ibu. Sudah 8. Sudah lumayan juga itu Pak ya, dari skala 1 sampai 10 itu sudah berada di angka 8 yang artinya sudah lumayan memahami juga sebetulnya tujuan dari pemakaian APD itu sudah lumayan. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih hambatan-hambatan yang terjadi sehingga skala tadi nggak sampai ke skala 10? Sebenarnya hambatan-hambatan itu ya kurang pemahaman siswa terhadap uh, arti dari alat pelindung diri. Jadi mereka satu dua orang kurang memahami. Contohnya lah memakai kacamata saat menggerenda besi. Mereka kurang memahami karena memang nggak terbiasa mungkin Ibu pakai Iya, iya, kacamata iya. kan. Lebih enak sih mata telanjang gitu jelas kan gitu. Iya, tidak Nyangkut-nyangkut kalau mengganggu pakai dia kan. kacamata tidak mengganggu. Iya, Padahal betul betul. itu sangat berbahaya Ibu. Yang kedua memang dari segi peralatan memang mereka harus bergantian seperti itu. Mungkin Hmm. itu yang membuat anak itu nggak mau ganti-ganti atau gimana Ibu. Sehingga tidak memakai APBD seperti itu Bu. Iya, begitu ya Pak ya. Kalau itu hambatannya nih, nah kira-kira apa nih solusinya nih Pak dari hambatan-hambatan yang sudah terjadi nih? Apa solusi yang bisa Bapak lakukan nih untuk mengurangi hambatan-hambatan itu? Ya solusi kira-kira ya perlu penguatan kembali tentang yang namanya pembelajaran K3. Memang di sekolah saya sudah ada di dalam mata pelajaran itu ada namanya K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin perlu penguatan di sana tentang nama-nama alat pelindung diri dan juga fungsi dari alat pelindung diri tersebut. Penguatan, dikuatkan lagi tentang apa nama alat pelindung diri tersebut. Itu luar biasa sebenarnya Pak ya, sudah solusi yang Bapak pikirkan itu sudah luar biasa. Nah, rencana ke depannya seperti apa nih Pak? Kalau hambatannya seperti itu, kemudian Bapak juga sudah punya solusi yang seperti ini, nah rencana ke depannya Bapak ingin melakukan apa nih untuk mencapai Rencananya ke tujuan? depannya agar agar mereka semua memakai APBD. Ah, tadi itu sebenarnya tujuannya itu agar mereka memakai ya kan. Jadi kedepannya itu saya harus fokuskan ke sana. Artinya fokuskan itu memberikan penguatan sekuat mungkin bagaimana cara mereka menggunakan APBD itu biar tidak sampai terjadi hal yang tidak kita duga seperti kecelakaan tersebut. Yang kedua rencananya ya mungkin penambahan APBD di sekolah itu nanti Sekolah. bisa diajukan seperti itu Ibu. Nah, tadi kan ada dua rencana. Kira-kira prioritasnya yang mana nih Pak? Dari rencana yang Bapak bayangkan tadi nih, prioritas utamanya ke Dari yang mana? iya betul Ibu. Memang ada sih beberapa rencana tadi kan ada dua. Jadi memang sebenarnya prioritasnya itu adalah penguatan Penguatan ya. pemahaman tentang APBD. Istilahnya walaupun memang APBD sudah ada Ibu, cuman ya karena bergantian kan tidak sebanyak Iya, jumlah siswa betul. seperti itu. Iya, Jadi iya, iya. ya menunggu pembelian yang paling bisa diutamakan secepat mungkin yaitu penguatan dalam materi tentang keselamatan kerja. Oke, jadi menurut Bapak prioritasnya ya penguatannya dulu ya Pak ya. Baru kalau bisa Ya, nanti ya penguatan. penambahan, diusahakan dengan penambahan. Luar biasa sebenarnya rencana-rencana yang sudah Bapak susun ini. Nah, eh
tadi rencana yang prioritasnya itu kan penguatan pemahaman tadi mengenai fungsi dari APD. Nah, gimana strateginya nih Pak supaya anak-anak ini betul-betul memahami uh, apa itu fungsi dari APD seperti yang Bapak harapkan? Jadi strateginya biar anak mungkin cepat memahami, saya terlebih dahulu harus mempraktekkannya Ibu di depan mereka. Iya, iya, Contohnya, iya. Mm-mm. ketika saya melakukan pemotongan besi memakai alat, Mm-mm. saya harus terlebih dahulu mencontohkan memakai keseluruhan APBD. Nah, baik itu kacamata, sarung tangan. Nah, itu harus saya lakukan di depan siswa tersebut. Sehingga nanti mungkin ketika udah dilihat, bisa diikuti seperti itu, Bu. Bagus sekali sebenarnya Pak ya, bahwa harus kita dulu yang mencontohkan supaya anak lihat oh ternyata Bapak ini seperti ini, pakai kacamata, ya kan pakai baju lengkap segala macam. Nah, tujuannya untuk keselamatan diri sendiri sebetulnya. Jadi itulah guru ya, digugu dan ditiru ya Pak ya. Jadi kita berikan contoh dulu, luar biasa sebenarnya strategi yang sudah Bapak bayangkan itu ya Pak ya. Nah, strateginya sudah ada nih. Nah, kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan eh, rencana aksinya ini? Jadi nanti rencana aksi ini sesuai yang udah saya tekadkan dalam hati. Ya besok kegiatan saya mengajar di mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif ada itu yang namanya K3 materinya. Mungkin saya akan langsung laksanakan di depan mereka sehingga nanti besoknya mereka bisa mengikuti pemakaian APBD seperti itu, Bu. Mantap lah itu Pak ya. Gercep langsung ya Pak ya. Langsung gercep ya, mantap lah. Nah, ukuran keberhasilannya seperti apa itu Pak? Ukuran keberhasilannya, kalau kita lihat mereka sudah melaksanakan pekerjaan atau praktek, tidak ada lagi APBD yang tertinggal dalam arti yang tidak dipakai saat melaksanakan pekerjaan. Contohnya, soalnya kegiatan pekerjaan yang memotong besi pasti beda APBD-nya dengan melas seperti itu, Ibu. Jadi ketika anak itu melakukan pekerjaan, lengkaplah APBD-nya. Seperti itulah yang saya harapkan, Ibu. Jadi di lemari itu kosong semua ya Pak ya. Artinya terpakai semua. Itu yang ukuran dari Pekerjaan, Ibu. keberhasilan. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Eh, apa komitmen Bapak terhadap perencanaan-perencanaan yang Bapak ungkapkan tadi? Komitmen saya itu memang harus dilaksanakan oleh anak. Nanti jika tidak dilaksanakan, kita takut, Bu. Kita takut ada bahaya yang akan datang. Bisa jadi nanti karena kita di bagian teknik, bisa saja nanti jarinya terpotong. Karena risikonya Hmm. sangat besar, Ibu. Iya, Jadi betul betul. komitmen itu harus kita pegang teguh bahwa itu harus dilaksanakan seperti itu. Betul-betul berkomitmen berarti ya Pak ya untuk ayo nih gitu untuk memahami APD tadi. Luar biasa. Nah, untuk menjalankan komitmen itu tentu Bapak butuh support ya Pak ya. Bapak butuh dukungan nih. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa memberikan support dari rencana-rencana yang akan Bapak lakukan? Iya sebenarnya Ibu, walaupun kita sudah mengerjakannya semaksimal mungkin, mungkin kalau tidak ada dukungan dari teman sejawat, apalagi kita di lingkup bengkel kan bukan cuma saya Mm-mm. sendiri. Nanti bisa saja memang saya ngerjakan, rupanya di guru yang lain mengajar, istilahnya dibiarkan aja seperti itu tidak menggunakan APBD. Jadi biar itu tercapai di lingkungan, saya harus bekerja sama lah dengan guru-guru jurusan yang ada di bengkel itu, Ibu. Jadi ketika Hmm. ada yang tidak memakai APBD, bisa mungkin saling mengingatkan dan memberikan penguatan. Iya ya, berarti ada kolaborasi ya Pak ya dari semua rekan ya Pak ya untuk sama-sama menyampaikan, sama-sama memberikan contoh bahwa ini loh fungsi APD sebetulnya seperti ini nih, sangat sangat penting, sangat urgent sebetulnya fungsi APD. Jadi ada kolaborasi antara semua rekan-rekan guru di sekolah ya Pak ya. Luar biasa sebetulnya eh,
komitmen Bapak, kemudian rekan yang membantu atas apa yang Bapak ingin laksanakan ini juga sudah ada ya Pak ya, sudah ada. Nah itu luar biasa sekali. Saya jadi penasaran nih, kira-kira ke depan seperti apa keberhasilan dari apa yang Bapak bayangkan ini. Apakah berhasil apa tidak? Saya penasaran nih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih ya Pak ya. Kapan-kapan kita Ya, ketemu Ibu. lagi. Mudah-mudahan nanti saya ngobrol nanti sudah memberitakan yang terbaik lah. Yang Artinya terbaik. tujuan saya sudah tercapai Iya, iya, iya. sehingga berhasil juga Ibu kita diskusi seperti itu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita ya Pak ya. Terima kasih karena sudah menemui saya. Kita bisa Makasih saling banyak Bu berbagi. waktunya Iya, untuk berdiskusi. ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Sore Bu. Ya, selamat sore. Wah, Baik, baik, baik. Luar biasa ya Bu Septri, gimana Pak Yanu? luar biasa menjadi coaching yang hebat ya. Terima Oke, kasih Pak, proses belajar. dari tadi saya sudah mengamati coaching yang sudah dilakukan secara keseluruhan sudah bagus menurut saya. Namun sebelum saya menyampaikan tanggapan saya lebih banyak, kira-kira nih menurut Bu Septri sebagai coach, apa saja yang sudah baik dilakukan dengan baik eh, pada pertemuan tadi? Eh, Menurut saya Pak, dari ketiga kompetensi yang ada, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya merasa sudah melakukan ketiga kompetensi itu, walaupun mungkin masih agak terlihat ini ya Pak ya, masih agak terlihat agak kaku mungkin ya Pak ya, karena masih Oke. masih baru-baru juga ya. Tapi kalau menurut saya sudah melakukan ketiga kompetensi tersebut, mulai dari kehadiran penuh karena saya betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Herson tadi, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga Pak Herson itu bisa menemukan solusinya sendiri gitu dari apa yang sedang dialami. Begitu menurut Baik, saya, Pak. baik, baik. Nah, Hmm. yang kedua, yang belum baik kira-kira menurut Ibu dalam percakapan tadi secara teknis apa yang masih belum? Saya merasa kadang masih agak kaku, saya memberikan pertanyaan berbobot itu saya merasa masih kurang luas gitu, Pak. Jadi Dalam memberi seperti pertanyaan ya. iya, jadi masih agak-agak kaku lah gitu. Jadi mungkin karena belum terlalu sering melakukan coaching Baik, bersama rekan-rekan sehingga pertanyaannya juga yang diajukan itu agak-agak kaku dalam penyampaian. Itu sih, Pak. baik, baik. Nah, kira-kira yang akan dikembangkan ke depan, Bu, dari kompetensi coaching ini, dari diri Ibu Hmm. sendiri. Kalau dari kompetensi ini yang perlu dikembangkan, saya rasa untuk pertanyaan berbobotnya, Pak ya. Kalau dari kehadiran penuhnya sudah saya lakukan, kemudian dari mendengarkan aktif juga sudah saya lakukan. Mungkin di pertanyaan berbobot yang harus lebih berbobot lagi, mungkin yang ingin saya kembangkan. Itulah, Pak. Baik, baik. Ah, baik, ah, Bu Septri. Ya, Pak Herson. Gimana kabarnya Pak Herson? Baik, kabar baik. Bu Septri, Baik. bagaimana kabarnya Bu? Syukurlah, syukurlah. Baik, Pak. Syukurlah baik semua ya, Pak ya. Ah, Nah, ya, Ibu, iya, Pak. ah, di sini saya akan melakukan coaching terhadap coach saya. Jadi Hmm. saya minta tolong Ibu sebagai pengamat atau melihat bagaimana uh, saya sebagai melakukan coaching terhadap coach saya Ibu. Jadi artinya nanti Ibu melihat bagaimana apa yang saya lakukan, setidaknya menilai atau memberikan saran seperti itu Ibu.
Baik Pak, Insya Allah ya Pak ya. Nah sebelum saya jadi pengamat nih, saya ingin bertanya dulu sebetulnya Pak. Nah terkait dengan kegiatan coaching ini, coaching ini kan ada kompetensinya berarti ya Pak ya, ada penilaiannya nih gitu. Namun Oh iya, apa yang Bapak ketahui ya? mm-mm. Apakah Bapak sudah mengetahui kompetensi apa yang harus dipahami dulu nih oleh coachnya ini? ya kok sebagai coach, saya sudah memahami 3 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi kehadiran penuh, yang kedua coach sebagai pendengar yang baik, dan ketiga itu coach harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itulah kompetensi yang harus dipenuhi sebagai coach dalam melaksanakan coaching bermodel Tirta seperti itu, Ibu. Oke, berarti ternyata Bapak sudah paham ya Pak ya mengenai kompetensi dari coaching alur tirta ini. Nah, yang artinya saya tentu akan mengobservasi dari kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan ini dan saya akan mengamati tentunya berdasarkan kompetensi-kompetensi yang tadi Bapak sebutkan tadi, ya Pak ya. Ya, baik, Ibu. Oke, berarti bisa kita mulai ya Pak ya kalau gitu kegiatannya ya Pak Boleh, ya. boleh, Ibu. Saya akan Baik, memulai coaching dengan coach saya, Ibu. baik. Terima kasih Pak. Kalau begitu, silahkan Pak. Selamat sore, Pak Yanu. Ya, selamat sore Pak Herson, selamat sore. Bagaimana kabar Pak Yanu? Sehat? Sehat, kabar baik Pak. Iya ya. Jadi tadi ada rencananya itu Pak Yanu mau ada cerita dengan saya. Iya, benar itu Pak Yanu. Betul Pak. Pertama, terima kasih kesediaan Pak Herson mau mendengar cerita saya saat ini. Eh, jadi gini Pak, yang mau saya ceritakan tentang tugas saya akhir-akhir ini mengajar di salah satu kelas. Saya ada kesulitan atau eh, masalah sedikit di mana siswa di kelas, murid-murid di kelas ribut ketika saya mengajar, Pak. Itu yang sangat berat pada saya terakhir ini. Oh, baik Bapak. Berarti ada suara-suara anak yang ribut lah ya saat Bapak mengajar seperti itu Bapak ya. Betul, Nah, sambil saya mengajar, mereka bicara dengan temannya yang di luar pelajaran. jadi dari ukuran keberhasilan Bapak yang inginkan bagaimana Bapak? Kalau yang saya inginkan, ketika saya mengajar, anak-anak fokus mengikuti pelajaran yang saya berikan. Mereka aktif, antusias, bukan malah asik bicara dengan temannya dengan bicara yang topik apa yang lain-lain gitu Pak. Iya Iya. Pak Yani ya, berarti maunya anak itu Saya ah, maunya aktif mereka. Ini kalau saya mengajar diberikan tugas, tugasnya nggak selesai-selesai Pak. Mereka asik aja bicara dengan temannya Pak. ya asik saja bicara dengan temannya ya. Berarti Iya, itulah yang terjadi yang Bapak alami seperti itu Bapak ya. betul Pak. Jadi dari skala Bapak kita buat dulu dalam bentuk skala, skala 1 sampai 10. Ah, sudah di skala berapa Bapak dalam melaksanakan pembelajaran atau mengontrol anak di dalam belajar tersebut seperti itu? Kalau sekarang mungkin dari 1 sampai 10 eh, posisinya di skala 6 mungkin Pak. Skala 6 ya. Iya. Berarti sudah ada langkah yang sudah Bapak laksanakan sehingga mencapai skala 6. Jadi untuk mencapai skala 6 itu berarti ada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Bapak. Sehingga tercapai skala 6 yang seperti Bapak sebutkan tadi. Kekuatan apa saja yang Bapak miliki untuk mencapai angka 6 tadi Bapak? Ya, eh,
sekarang yang sudah kami lakukan, yang sudah saya lakukan di kelas ketika mengajar, eh, kalau ada anak-anak yang ribut, saya memberikan teguran. eh, Kemudian ketika mengajar, saya juga mengajar dengan baik. Saya kira sungguh-sungguhlah melakukan tugas. Kira-kira itu Pak yang sudah saya lakukan. Berarti di dalam diri Bapak tadi, Bapak sebutkan, Bapak sudah bersungguh-sungguh seperti itu Bapak ya, sehingga mencapai skala tersebut. Nah, jadi di dalam melaksanakan kegiatan tersebut, apa saja hambatan atau gangguan yang Bapak hadapi? Kalau hambatan itu tadi Pak, yang sangat mengganggu ini ketika saya mengajar adalah anak-anak yang susah terkontrol perilakunya. Saat Itu yang sangat kontrol mengganggu saya Pak. perilakunya ya, sehingga Ya, terganggu juga seperti itu Bapak. Nah, jadi kan tadi ada hambatan. Bagaimana kira-kira solusi biar anak itu aktif dalam belajar Bapak? nah itu dia Pak. Sebenarnya sudah banyak juga yang dilakukan selama ini. Sudah banyak yang dilakukan, tapi mereka masih seperti itu. Nah, apakah mereka harus ditangani secara lebih khusus lagi, misalnya diberikan ke guru BK atau ke bidang kesiswaan untuk diberi pemahaman, atau juga saya dari sisi sebagai guru harus mengembangkan cara-cara mengajar saya lebih menarik lagi. Apakah itu bisa membantu? Saya juga kurang tahu, Pak. Ya, baik Bapak. Dari memang tadi apa yang Bapak sebutkan, Bapak memiliki kekuatan yang sungguh-sungguh dan juga Bapak sudah menceritakan hambatannya yaitu anak susah untuk diaktifkan dalam belajar dan juga Bapak sudah ada sedikit yang namanya solusi bahwa Bapak tadi menyebutkan dalam belajar ah, kita membentuk metode yang terbaru sehingga aktif seperti itu Bapak ya. Nah, untuk mencapai ini tentu Bapak harus punya rencana. Rencana untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana kira-kira Bapak? Rencana Bapak? Ya, mungkin kalau untuk mengajar, saya coba mencari bahan-bahan materi pelajaran yang lebih menarik, menggunakan media dan metode yang lebih membuat mereka aktif. Mungkin itu saya siapkan, Pak. Dan mungkin Ya, baik. nanti kalau juga sudah masih berlanjut, saya akan pilih cara untuk mengarahkan mereka ke guru BK atau ke siswa untuk diberi petunjuk sama mereka, Pak. Ya, baik Bapak. Rencana yang sangat bagus ya Bapak ya. Tadi saya dengar ada rencana Bapak itu untuk mengumpulkan bahan-bahan materi yang menarik dan yang berikutnya ada rencana Bapak tadi mungkin melakukan perlakuan khusus yaitu mungkin dibimbing oleh guru BK seperti itu Bapak. Nah, yang prioritas yang Bapak lakukan dari rencana Bapak itu tadi ada 2 atau 3 atau lebih. Nah, apa yang lebih diprioritaskan Bapak? Uh, Mungkin dari diri saya dulu, saya akan perbaiki mengajar dengan menggunakan media yang menarik dan metode yang bagus. Semoga dengan itu mereka bisa memberi fokus ketika belajar, Pak. Oh, gitu ya Bapak ya. Jadi dengan terhadap diri Bapak sendiri dulu seperti itu kira-kira Bapak ya. Betul, Pak. Artinya dalam diri mengembangkan bahan atau media dalam mengajar. Nah, jadi ketika Bapak melaksanakan rencana tersebut,
apakah ukuran keberhasilannya, Pak? Eh, Ukuran keberhasilannya ketika pembelajaran di kelas, anak-anak bisa tertib, fokus, dan aktif mengikuti pembelajaran. Ya, oh seperti itu Bapak ya. Berarti ukuran keberhasilannya aktif lah. Sudah kita kembangkan medianya, mereka aktif lagi, itu ukuran keberhasilan. Nah, Betul, Pak. sekarang komitmen Bapak tadi terhadap rencana Bapak bagaimana, Pak? Ya, saya kira Apakah ada langkah agar rencana tersebut yang kita komitmenkan seperti itu? demi tercapainya anak-anak yang fokus, maka saya akan komitmen untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi, Pak. Berarti Bapak komitmen mempersiapkan ya, sesuai dengan strategi dan prioritas, komitmen mempersiapkan bahan materi ya Bapak ya. Betul, Nah, Pak. jadi tadi itulah komitmen Bapak. Nah, apakah ada orang yang bisa membantu agar komitmen itu tercapai dan juga agar rencana itu tercapai? Adakah orang yang dapat bisa membantu Bapak? Eh, yang bisa membantu, saya kira nanti saya minta bantu sama salah satu teman guru di sekolah. Apakah nanti Ibu Guru BK, kami akan kerjasama. Kalau saya ada keluhan, saya akan sampaikan ke Ibu salah satu guru, Pak. Oh ya baik. Nah, berarti ada juga istilahnya rekan sejawat ya yang bisa membantu Bapak. Nah, jadi bagaimana tindak lanjutnya Pak untuk ke depannya? Ya, kedepannya mungkin saya akan memperbaiki, mengajar lebih baik, dan memperhatikan juga anak-anak supaya lebih fokus. Dan bagi mereka yang memang kalau memang benar-benar tidak fokus, saya akan carikan solusi, misalnya bekerja sama dengan guru BK untuk mengatasi mereka, Pak. Ya, bagus sekali Bapak. Nanti setelah Bapak udah berkomitmen dan juga sudah ada membantu, nah mungkin kita bisa melakukan coaching kembali dengan apa yang Bapak laksanakan sesuai dengan rencana dan komitmen tadi ya Bapak ya. Baik, Pak, baik. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Yason. Baik, baik Bu Sepri. Ya, Pak Uh, Erson. saya barusan saja sudah melaksanakan coaching terhadap Ya. coach saya yaitu Pak Yanu. Hmm. Nah, sebagai tadi saya juga sebelumnya sudah minta tolong terhadap Ibu sebagai pengamat, bagaimana kira-kira pelaksanaan saya sebagai coach Ibu. Oke. Oh, saya tadi melihat coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching, yaitu Bapak yang itu sudah luar biasa, sudah bagus sekali ya Pak ya. Di sana saya melihat ketiga kompetensi itu memang sudah terlaksana dengan baik. Bapak tadi juga sudah kehadirannya penuh, fokus sama Pak Yanu gitu kan, mendengarkan Pak Yanu dengan baik gitu. Kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya rasa itu sudah luar biasa sekali. Nah, sekarang saya nanya juga nih, kira-kira dari ketiga kompetensi yang tadi itu apakah menurut Bapak sudah terlaksana semua? Baik Bu. Tadi kan saya sudah melaksanakan coaching terhadap Pak Hmm. Yanu. Jadi sebelumnya yang saya pahami ada tiga tadi ke kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh. Saya rasa saya sudah melaksanakannya, di mana saya dengan penuh merasakan apa yang dirasakan oleh coach saya yang berikutnya, pendengar yang baik. Setiap apa yang disampaikan oleh coach saya sudah mendengarkan, dan yang terakhir saya sudah menanyakan juga pertanyaan-pertanyaan yang bobot, di mana menuntun coach saya untuk mencari kesimpulan. Maksudnya itu yang mencari sendiri kesimpulan itu adalah
coach saya hanya menuntun Ibu, melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya, berarti kita ini ya sependapat ya bahwa dalam pelaksanaan coaching tadi itu memang sudah terlaksana dengan baik, sudah luar biasa, semua kompetensinya sudah terlaksana dengan baik. Nah, satu lagi nih Pak, dari ketiga kompetensi coaching ini, manakah kompetensi yang harus ditingkatkan menurut Bapak? Baik Ibu, memang saya sudah laksanakan dari 3 kompetensi tadi, yang mungkin yang saya harus kembangkan yaitu di poin ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena memang kuncinya di dalam coaching ini sesuai dengan prinsip Tirta, kita harus mengikuti yang namanya konsep Tirta. Artinya itu bagaimana tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Jadi di sana kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan prinsip tersebut. Jadi memang itulah kunci yang sebenarnya jalannya cerita coach itu. Jadi yang saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu yang saya utamakan lagi. Oke, luar biasa sekali ya Pak Herson ya. Eh, Sama dengan pendapat saya juga demikian bahwa memang dari ketiga kompetensi tadi sudah terlaksana dengan baik semuanya, cuman memang adalah yang perlu ditingkatkan lagi itu di kompetensi pertanyaan berbobot ya Pak ya. Mungkin karena belum terbiasa ya Pak ya. Jadi mungkin sering-sering melaksanakan coaching sehingga kita sudah membiasakan diri dalam kegiatan coaching ini. Baik, itu saja masukan dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, Semoga ya, masukannya bisa saya laksanakan di berikutnya Ibu. Terima kasih banyak ya. Bu. Saya Sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Baik, selamat sore Pak Herson. Ya, baik. Selamat sore Pak Yanu. Ada yang bisa dibantu Pak Yanu? Nah, ini Pak, saya mau minta bantu dari Pak Herson menjadi Ya, baik. observer ketika saya melakukan coaching. Jadi Bapak mau melakukan coaching seperti itu Bapak ya? Betul Pak. Nah, jadi memang sebelumnya melakukan coaching, coach juga terlebih dahulu harus memahami yang namanya kompetensi coaching Bapak. Apakah Bapak sudah memahami atau bagaimana Pak? Oke, baik. Untuk kompetensi coach itu sendiri yang saya pahami ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang paling utama kompetensi inti dalam melakukan coaching, Pak. Ya, baik. Nah, itu kompetensinya Pak ya. Nanti di melaksanakan coaching, pasti ada tahap-tahap atau langkah-langkah yang namanya langkah tirta. Apakah Bapak sudah memahami langkah tirta Bapak? Sudah, Pak, sudah. Baik, kalau memang sudah paham dengan ya kompetensinya dan juga langkah tirta, Bapak sudah bisa melaksanakan coaching. Nanti saya akan observasi Bapak dalam melaksanakan coaching Bapak. Baik, terima kasih kesediaan Pak Herson. Sekarang kita mulai saja. Oke, baik. Oke, berarti halo Pak Yanu. Gimana kabarnya Ya. Pak Yanu? Halo Bu Septri, kabar baik. Oke, syukurlah. Ada apa ini Bu Eh, Septri? Itulah Pak, saya maaf ini sebelumnya Pak mengganggu waktu Bapak ini. Nggak apa-apa, nggak Iya apa-apa. saya, iya, saya ingin cerita-cerita nih dikit Pak. Aduh pusing sekali saya ini kayaknya Pak. Jangan pusing-pusing Bu, silakan diceritakan Bu. Iya, begini Pak. Saya menemui Bapak ini tujuan saya untuk cerita-cerita lah sedikit Pak mengenai permasalahan murid saya sebetulnya ini Pak. Oke,
Hmm. Gimana, Jadi Bu? saya kan, mm-mm. Jadi saya kan wali kelas ini Pak. Mm-mm. Jadi adalah satu murid saya ini yang menurut saya anaknya luar biasa. Dari semester 1 absennya itu sudah banyak. Oke. Gitu kan. Ya, jadi saya agak pusing juga ini Pak sebenarnya dengan anak saya ini. Sudah berulang kali coba ngomong, jangan jangan banyak-banyak absennya nak, takutnya nanti tidak naik kelas kan begitu Hmm. Pak. Itulah permasalahan saya Pak. Baik. Oke. Berarti yang mau kita bicarakan saat ini berkaitan dengan tugas Bu Septri sebagai wali kelas dan ada anak ibu yang absennya sudah banyak ya Bu ya. Iya, betul Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Ibu harapkan pada akhirnya? Ya, saya harapkan dengan pembicaraan kita ini ketemulah solusinya ini Pak, Oh, supaya anak saya oke. ini supaya anak saya ini gimana caranya rajin dia sekolah ini Pak. Itulah Pak Baik, tujuannya baik. Pak. Kita Nah, harapannya supaya kita ketemu solusinya ya Bu ya. iya, Oke, baik. Jadi waktu kita juga ini hanya singkat saja Bu Septri. iya Pak, Kira-kira kita berharap tadi sampai di akhir nanti ketemu solusinya. Nah, iya Pak. kalau boleh tahu ini anak ibu yang banyak absennya ini eh, kalau dibandingkan dengan eh, yang ibu idealkan misalnya ya. Nah, masalah absen anak kita ini antara 1 sampai 10 levelnya sudah di berapa ini? Iya Pak. Kalau diskalakan absennya ini Pak, Ah, 40 lah, 4 lah Pak, di angka 4 lah Pak. Kalau 1 sampai 10 di angka 4, berarti kehadirannya belum berarti sampai di di angka angka 5, belum 4 sampai ya, Bu setengah ya? ini Pak. Iya, Kehadirannya di angka 4, berarti lebih betul Pak. banyak tidak hadir, Bu ya? Lebih banyak tidak hadir. Jadi kayak macam macam ayam telur gitu loh, ayam kata orang Minang kan seperti ayam gadi betelur. Sehari masuk, sehari tidak. Sehari masuk, sehari tidak. Pusing saya, Pak. Waduh, baik, Bu, baik. Iya, Nah, masih di angka 4. mm. Kira-kira idealnya yang Ibu inginkan kehadiran anak ini nanti di angka berapa kira-kira? Karena ini anak startnya masih di angka 4, saya tentu tidak berani juga berangan-angan skalanya ke 10 ya, Pak ya. Karena takut tinggi sekali jatuh nanti saya. Ya, Sakit rasanya. Jadi mungkin angan-angan saya minimal sampai 8 saja sudah hebat ya itu, Pak. Itu yang saya inginkan. Ibu maunya anak kita ini Mm. tingkat kehadirannya dari angka 4 menuju ke angka 8 ya, Bu ya. 8, itu sudah luar biasa kalau sudah sampai di Kalau angka bisa 8 itu. dicapai ya, Bu ya. Iya, iya. Harapannya sih pengen sampai angka 10, cuma Oh, takut ketinggian. iya, iya. Wah, Ya. harapan yang baik itu, Bu. Mm-mm. Ini menarik Bu ya untuk kita bicarakan anak ibu ini. Kira-kira yang selama ini apa saja hal baik yang sudah Ibu lakukan untuk anak kita ini? Saya merasa sudah melakukan beberapa hal yang untuk mensupport anak saya ini, Pak. Jadi saya komunikasi sama orang tuanya. Karena anak ini kan tinggalnya tidak bersama orang tua. Anak ini Oke, tinggalnya bersama sepupunya. oke, Sepupunya itu seorang polisi yang katanya sering dinas luar, sering dinas oke, malam, jadi jarang standby di rumah. Jadi memang anak ini pengawasannya sangat kurang. Nah, oke, untuk orang tuanya itu tinggalnya di Padang. Sudah mencoba melakukan berbagai pendekatan dengan orang tua, dengan visit home gitu kan, home visit oke, apa oke. visit home itu, oh, iya. Tapi sampai saat ini hasilnya masih Masih belum di 40 berjalan. tadi ya Bu ya? Iya, masih ya merangkak gitulah Pak, masih Ya, belum ya. bisa berdiri tegak lah Pak gitu. Mm. Baik, baik. Ini sudah luar biasa Bu yang sudah Ibu lakukan untuk anak ini. Ada sampai visit home ya Bu ya? Ya, Eh, dan komunikasi dengan orang tua juga sudah sangat lancar. Ini hal-hal baik mm-mm. yang sudah dilakukan. Namun tetap tadi masih di angka 40 ya Bu ya.
Betul, betul. Masih terseok-seok gitu, Pak. Nah, kita kan tujuan kita mau ke angka 8 tadi Bu ya untuk anak kita ini. Ya. Nah, kira-kira masih ada nggak peluang-peluang lain? Ide-ide, gagasan yang mungkin bisa Ibu pikirkan, yang mungkin kita bisa lakukan untuk anak kita ini, Bu? Iya, Pak. Jadi karena faktornya kurang pengawasan, kemudian dia asikin gamenya, nggak tahu waktu, sehingga tidurnya mungkin hampir pagi, sehingga bangun pagi itu susah, dan akhirnya tidak sekolah. Jadi menurut saya mungkin saya harus lebih intens lagi pendekatannya kepada muridnya kayaknya ini, Pak. Jadi mungkin Oke, saya kalau kemarin-kemarin saya pendekatannya kan dengan orang tua gitu ya, kan, dengan sepupu. Tapi sepupunya juga sudah jengah ini Pak. Sepupunya sudah ampun-ampun, sudah menyerah angkat juga tangan ya. beliau gitu. Jadi Oke, mungkin balik, iya sudah nyerah karena aduh Bu, udahlah Bu, saya sudah angkat tangan sama anak ini. Jadi ya, saya ya, nggak mungkin angkat tangan karena betul. beliau sudah anak ini sudah dititipkan kepada saya sebagai orang tua pertama di sekolah gitu kan. Jadi sepertinya saya harus melakukan pendekatan lebih intens lagi kepada anaknya kayaknya, kepada muridnya. Wah, Gitu oke. sih Pak. Mungkin kita coba lebih kembangkan ide ini, Bu. Kalau menurut saya, Ibu sekarang mau mencoba pendekatan terhadap muridnya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu pikirkan? Seperti apa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk anak kita ini, Bu? Iya, kalau pendekatannya mungkin pendekatan personal lagi, Pak. Iya, Oh, maksudnya karena kira-kira mau apa yang kita mau ya, berikan, kita lakukan atau kerjakan untuk anak ini, Bu? mungkin saya akan lebih sering menghubunginya nih kayaknya nih. Iya, Yang iya. pertama pendekat pada anaknya, kemudian saya juga butuh bantuan juga dari orang lain seperti ini, Pak. Oke. Ibu, Misalnya, mhm, silakan, Bu. mm, ya, ya, misalnya saya harus lebih intens lagi bekerja sama dengan guru BK, terutama ini, Pak. Oke. Menurut saya begitu, Pak. Jadi kira-kira ada dua yang bisa kita buat gagasannya, komunikasi ya Bu ya, Hmm. yang intens kepada Iya, anak, kemudian mungkin mm-mm. kita menggandeng rekan guru BK ya. Ah, Iya. ini luar biasa ini Bu. Nah kira-kira dari dua ini menurut Ibu yang lebih berhasil atau yang lebih mungkin kita lakukan kalau kita bisa pilih salah satu yang bagian mana Bu? Kalau menurut saya yang lebih bisa dilakukan itu sepertinya memang harus ada kerjasama lebih intens lagi sama guru BK-nya. Karena kan secara psikologis guru BK yang lebih memahami ini psikologis anak seperti ini. Kalau kita ya mungkin tahu ilmu psikologis cuman Ya, kulit-kulit luarnya saja gitu. Jadi prioritasnya saya lebih kolaborasinya dengan guru BK baik, sepertinya supaya guru BK ini gimana nih ngasih solusi-solusi kepada saya seperti apa nih kayak gitu kan. Solusi kepada muridnya seperti apa supaya termotivasi untuk hadir di sekolah kan begitu. Itu sih Pak. baik, baik. Nah, berarti Ibu memilih untuk yang lebih mungkin dilakukan kolaborasi dengan guru BK ya, Bu ya. Iya. Kira-kira kapan mau dimulai ini? Hmm, saya harapkan untuk besok itu saya sudah bisa menemui guru BK-nya untuk minta bantuan ini, minta pertolongan. Oke, Ya, saya rasa besok sudah bisalah coba saya laksanakan rencana saya untuk berkolaborasi, komunikasi lebih intens lagi antara wali kelas dengan guru BK-nya. Itulah. baik, baik. Sudah mulai langsung besok, Bu ya. Iya, harus Oke. gercep ini Pak, supaya nggak tambah Baik. lama itu telurnya mengendap itu kan, nggak absen lagi. Iya, iya. Ini gerak Iya, cepat ya, Bu ya, supaya lebih cepat selesai ya, Bu ya. iya. Hmm. Baik. Iya, Nah, takutnya telurnya busuk nanti itu Pak kalau nggak cepet-cepet. ini guru yang hebat ini, memang langsung ditangani dengan cepat. Baik, Bu. Kira-kira kalau sudah dimulai besok ini, Bu ya, eh, siapa yang bisa membantu Ibu untuk rencana ini bisa terlaksana dengan baik, Bu? Saya berpendapat
ada 2 orang yang bisa membantu saya menurut saya ini Pak. Yang pertama itu guru BK-nya. Oke. Yang kedua itu wakil kesiswaannya. Saya berharap ada Oke. kolaborasi antara kedua ya. Jadi menjadi segitiga lah. Jadi ibaratnya tiga tungku sejarangan gitu ya Pak ya. Jadi ada wali kelasnya, ada guru BK-nya, serta ada wakil kesiswaannya. Saya berharap 2 orang inilah yang bisa membantu saya untuk mensupport anak ini secara intrinsik supaya lebih giat lagi, termotivasi lagi untuk belajar dan hadir di sekolah. Baik, baik. Nah, ini sangat luar biasa pilihan yang Ibu berikan, ide-idenya untuk anak kita yang sering absen tadi ya Bu ya. Iya Dan Pak. pada akhirnya kita coba solusinya yang akan segera kita lakukan yaitu bekerja sama dengan guru BK ya Bu ya. Iya, betul Ini Pak. pun kita mau rencanakan langsung besok eksekusinya Bu ya. Besok, iya harus besok kayak ini Pak. Saya udah nggak sabar nih sebetulnya. Nah, kira-kira seperti apa hasil yang Ibu inginkan dari action kita ini, Bu? Iya, idealnya hasil yang saya harapkan itu memang semua anak saya naik kelas Pak. Karena saya kan wali kelas kelas 2 ini Pak ya, kelas 11. Jadi saya berharap memang saya sering saya sampaikan, saya berharap anak-anak saya tidak ada yang tinggal. Berapa Oke, anak saya yang masuk, sebegitu anak saya persilakan untuk naik kelas. Jadi tidak ada lagi yang tinggal kelas. Artinya kan kalau ada yang tinggal kelas itu berarti saya juga gagal nih Pak dalam mendidik anak-anak saya nih, dalam support anak saya kan begitu. Jadi idealnya memang harus naik naik kelas semua ini Pak. Begitulah oke, bayangan saya Pak. luar biasa. Dan anak Iya. kita yang levelnya dari 4 tadi, kita harapkan juga dia Mm-mm. akan ke level berapa tadi yang idealnya Ibu? Level 8 ya, Bu ya? Iya, level 8 lah dulu Pak Oke. ya. Nah, Heeh. baik Ibu, saya kira sudah luar biasa pembicaraan kita dan solusinya Mm-mm. yang kita sepakati, yang akan segera kita lakukan. Tentu ini keberhasilan kembali ke komitmen Ibu untuk melakukannya. Nah, bagaimana? Siap, Pak. Apakah Ibu bisa komitmen melakukan ini? Hmm, saya memang harus harus berkomitmen sekali nih Pak dengan rencana yang saya angan-angankan ini. Emang harus saya kerjakan sesegera mungkin supaya memang pada akhirnya tidak ada yang tinggal. Karena ini sebentar lagi ya Pak ya. Eh, ini sudah bulan Maret nih, April, Ya, Mei, Juni. Aduh, sebentar lagi. Jadi iya, memang harus segera cepat supaya anak ini bisa naik gitu. Itulah Pak. baik. Saya harus berkomitmen tinggi nih Pak. Komitmen yang luar biasa. Baik Bu ya, Iya. saya tidak Iya. sabar mendengar kabar kapan-kapan kita ngobrol lagi dan anak kita ini pasti sudah ada kemajuannya. Amin. Insya Allah Oke, kapan-kapan saya temui Bapak lagi nih Pak. Saya mau oke, menemui Bapak dalam keadaan bangga nih. Wah Pak, ya no, anak ya, saya nih udah naik kelas semua. Pengennya begitu oke. ya Pak ya. Dan anak kita yang Iya. tadi juga kabarnya sudah ada perubahan yang luar biasa. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Kapan-kapan kita ketemu. Baik Ibu, Bu Septri, waktu kita Ya terbatas Pak. untuk pertemuan saat ini. Kita cukup dulu ya. Kapan-kapan Baik kita Pak. ketemu lagi untuk cerita-cerita. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya ya Pak. Dan Ya. selamat mencoba apa yang sudah kita sepakati ya Bu ya. Siap, siap. Dengan senang hati. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore Ya, Pak. baik-baik. Selamat sore. Oke, terima kasih. Pak Herson lagi. Ya, silakan Bapak. Aduh, saya melihat antara coach dengan coachnya itu kayak menonton film saya. Saya ikuti semuanya. Iya. Jadi saya lihat rasanya coach itu bahagia sekali berdiskusi atau Iya, iya, ngobrol iya. dengan coachnya seperti itu. Oke, Ya, oke. silakan Iya, betul, betul. Pak Hmm. Yanu. Baik. Eh, Pak Herson, ini sudah selesai. Kira-kira menurut Bapak apa yang bisa diberikan tanggapan kepada saya atau hasil observasinya Pak? Bagaimana Pak? Baik,
Pak Yanu, tadi sudah saya sampaikan, saya serasa menonton film, saya melihat diskusi Oke. antara Pak Yanu dengan Bung Kepri. Ya, jadi di sini saya mau bertanya dulu dengan Pak Yanu. Ya, Tadi sebelumnya saya sudah bertanya indikator kompetensi sebelum dilaksanakannya coaching. Nah, ya. dari 3 kompetensi tadi itu dalam coaching itu bagaimana Pak Yanu? Apakah sudah terlaksana semua menurut Bapak atau masih ada yang kurang? Seperti itu. Ya, kalau menurut saya 3 kompetensi inti, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, menurut saya sudah dilakukan dengan baik ketiga-tiganya. Berarti ketika kompetensi sudah dilakukan ya, Ana. Betul, Pak. Jadi di sini juga saya mau bertanya, kan dari ketiga kompetensi tadi, memang sudah kita laksanakan atau Pak Yanu sudah lakukan. Ya, Dari ketiga kompetensi tersebut, adakah hal yang harus dikembangkan pada saat melaksanakan coaching tadi, seperti itu Pak? hal yang harus dikembangkan kalau menurut saya, salah satu di poin memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya merasa masih pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan belum terlalu yang maksimalnya untuk menumbuhkan ide-ide dan kreativitas dari coach saya. Mungkin saya harus lebih banyak belajar teknik-teknik bertanya atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih mantap, sehingga dari coach saya itu bisa muncul ide-ide yang lebih bagus. Itu yang menurut saya harus dikembangkan, Pak. Baik, nah kalau memang itu komitmen Pak Yanu sebagai coach, ya harus ditingkatkan lagi seperti itu ya, Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya sebagai pengamat atau observer, saya sudah melihat tadi bagaimana antara coach dengan coachnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin Pak Yanu sendiri yang menyadari kekurangan-kekurangan tadi dan Pak Yanu sendiri yang berkomitmen untuk memperbaikinya. Seperti itu, Pak. oke, baik, baik. Mama Kak, untuk ayah. Oke, baik. Terima kasih Pak Herson atas Ya, observasinya silakan Bapak. selama coaching yang saya lakukan. Terima kasih juga tanggapan dan feedback yang sudah diberikan kepada saya.